yang mengusulkan hak angket itu juga siap tidak? Iya kan? Oh iya, itu yang kita bahas ini kan, gitu. Kelakuannya dia. Ditelanjangi. Salam Pemuda Indonesia, jumpa kembali bersama saya Muhammad Gunawan Abdillah di Cafe Ohio di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Tetap di channel kesayangan Anda, AZ TV. Tema kali ini mengangkat perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Jadi dikasih waktu 3 hari sama KPU untuk tadi gugatan baik Pilpres, Pileg. Nah, kita akan membahas itu bersama tokoh-tokoh yang memang sudah tidak asing lagi di studio AZ TV. Ada Cawi, selamat malam Cawi. Terima kasih. Ada Bung Silain. Selamat malam, pemirsa AZ TV dimanapun berada. Jumpa kembali. Selamat malam. Selamat malam Mas Gun. Selamat malam pemirsa. Jadi nggak usah panjang lebar lagi nih. Tempatnya udah santai. Jadi kita santai-santai aja sambil ngopi-ngopi. Kalau udah habis tinggal nama lagi. Siap. Karena emang di Cafe Ohio nih kopinya enak. Saya aja bisa nambah 2 atau 3 nih. Kalau mau nambah tinggal aja. Sedikit lagi, jangan begadang. Ini belum diganti. Nah, nanti kita tinggal pesan. Oke. Jadi kita ke Cawi dulu nih. Siap. Cawi, urusannya memang politik tapi ya boleh keras, boleh santai. Melihat fenomena yang memang beberapa minggu ini di AZ TV itu selalu trending. Mengenai yang namanya soal pemilu curang ini. Jadi Roy Suryo bilang ada bukti lah, tentang server lah. Ada kemarin yang dari DKI yang namanya Bung Rudi Darmawanto, dia saksi fakta lah. Bilang ada peredaran uang lah. Tapi kalau saya lihat, ini apakah eksalasinya turun? Karena Nasdem udah didatangin sama Pak Prabowo. PKS juga kalau nggak ada pengikut ngapain lagi gugat. Jadi kayaknya sudah masuk angin. Nah, silakan gambarannya, Cawi. Iya, kita sebagai bangsa dan sebagai negara ini kan bersepakat bahwa demokrasi itu harus melembaga, ya gitu. Jadi pemilu harus tetap dilaksanakan secara berkala. Kita mensepakati 5 tahun sekali. Nah, yang kedua terkait dengan pemilu itu sebenarnya ada 2 hal yang bisa dilakukan. Terkait dengan sengketa ya. Nah, pertama misalnya ketika yang dipersoalkan itu adalah pidana, maka ranahnya adalah Gakumdu, yang itu terdiri dari polisi, kejaksaan sama Bawaslu. Jadi ke sana ranahnya. Ketika misalnya urusannya money politik, urusan kampanye, terus alat peraga dan seterusnya lah ya. Itu di situ ruangnya. Nah, yang berikut itu kalau terkait dengan sengketa hasil suara itu, kalau yang caleg itu diselesaikannya di Mahkamah Partai atau istilah yang sama dengan itu. Artinya diselesaikan di internal partai kalau terkait dengan partainya atau sengketa di internal. Kalau tidak selesai di situ, terjadi sengketa antar partai, maka itu menjadi domain Mahkamah Konstitusi. Itu terkait dengan caleg. Kalau Pilpres ya kalaupun misalnya dianggap ada sengketa suara begitu, itu tentu ruangnya ya tetap akan kembali ke Mahkamah Konstitusi. Jadi bukan menjadi parlemen jalanan yang habis-habisan dengan memaki, mencaci maki, yang itu menurut saya ya bagaimanapun reformasi itu buahnya adalah demokratisasi. Demokratisasi itu ya kan semakin seiring dengan berjalannya waktu adalah makin melembaga. Makin melembaga itu semua persoalan kan itu diselesaikan pada tempatnya begitu. Jadi kalau ada pidana pemilu maka di Gakumdu, kalau ada sengketa pemilu maka domainnya itu di Mahkamah Konstitusi. Itu maksudnya. Oke. Nanti kita lanjut lebih detail lagi, Cawi. Ke Bung Lain. Tadi udah gambarannya Gakumdu. Tapi Mahkamah Konstitusi bilang kan besok udah hari terakhir lah pendaftaran sengketa nih hasil pemilihan umum. Nah, gambarannya ini gimana? Lancarkah
atau memang formalitas kah? Atau ada optimis bakal bisa berjalan di MK? Ya, terima kasih buat Mas Gun dan juga pemirsa LCTV. Jadi secara aturan main memang sudah ada. Main ini memang harus kita jalani sebagaimana mestinya sebagai pendidikan politik buat masyarakat. Artinya masyarakat ini kita mesti berikan informasi agar mereka bisa memahami alur-alur bila terjadi yang namanya pelanggaran atau kecurangan. Memang dari banyaknya temuan-temuan baik itu secara partikel yang saat ini beredar, itu memang bisa menandakan bahwa pelaksanaan pesta demokrasi ini sebenarnya cacat lah. Cacat yang disebut dengan banyak kecurangan. Artinya kecurangan ini sudah sedemikianlah diatur oleh penguasa. Jadi penguasa yang seharusnya menjadi penyelenggara yang memberikan kenetralan, tapi mereka justru yang kita lihat ya, yang kita baca, kita lihat dari potongan-potongan yang beredar di masyarakat. Memang MK dengan putusan 90 itu menjadi sebuah ketidakpercayaan masyarakat, terutama ya masyarakat politik terkait institusi ini. Meskipun disebutkan 3 hari kalau ada sengketa, maka bisa dibawa ke MK. Hemat saya memang, MK ini karena sudah kehilangan marwah. Orang yang membawa sengketa ke sana, orang sudah merasa sudah tidak yakin duluan. Karena kondisi bahwa sudah ada terjadi distrust. Distrust ini dipertemukan lagi dengan kejadian-kejadian bahwa semua keputusan-keputusan yang dibuat MK ini banyak melahirkan blunder, terutama dari sisi kajian-kajian akademis lah. Bahwa kecurangan ini disebutkan banyak terjadi oleh karena campur tangan penguasa yang bisa memobilisasi aparat, itu tidak terlepas dari kekuasaan. Tidak mungkin saya yang tidak punya kuasa bisa mobilisasi, terutama top leadernya bangsa ini. Ya, top leadernya bangsa ini bisa menggerakkan semua infrastruktur, mulai dari TNI, Polri, Kejaksaan, Kehakiman, bahkan yang lain-lain. Jadi semuanya semau-maunya penguasa. Itu yang terlihat selama ini. Artinya kecurangan yang ada, kalaupun nantinya dibawa ke MK, saya sudah tidak begitu yakin gitu loh, bahwa pengadilan MK ini bisa memberikan keputusan yang dapat diterima semua kalangan, terutama kalangan politik. Ini bicara politik kan. Yang benar saja bisa salah, apalagi yang salah. Jadi artinya bahwa kecurangan ini sudah didesain, dan desainnya adalah desain yang jauh-jauh hari, sehingga kalau dia tiba-tiba tidak mungkin, spontanitas tidak mungkin. Ini dari kacamata yang kita lihat. Semua profesor yang bersuara kritis itu diintimidasi. Barusan ini dari UGM, profesor itu diintimidasi, dibully, bahkan sehingga dia merasa terancam sebagai akademisi yang seharusnya bisa bersuara lantang. Bahwa di sini kita melihat kecurangan ini terdesain dengan rapi karena melibatkan birokrasi aparat yang seharusnya menjadi pelindung buat seluruh elemen yang ada. Jadi kita melihat bahwa kecurangan ini bukan sekedar TSM lagi, sudah menjadi pesanan politik lah. Yang saya pikir ini harus, ya tadinya kita mau melihat ini lewat hak angket, tapi hak angket juga sampai sekarang nggak jalan. Jadi seperti yang Mas Gun tadi sampaikan, apakah ini formalitas? Ya kita sebagai masyarakat, sebagai pengamat hanya melihat bahwa kekuasaan ini bukan ada di kita, tapi ada di lembaga-lembaga resmi yang sesuai dengan undang-undang. Partai politik yang mempunyai kekuatan standingnya bahwa hak angket itu karena dia punya perwakilan di parlemen, seharusnya mereka. Malah rakyat seperti yang disampaikan Cak Awi tadi, unjuk rasa. Unjuk rasa itu sebenarnya bagian dari meluapkan emosi. Bahwa supaya perwakilannya di DPR mendengar. Kita ingin menilai, ingin melihat
apakah pengawasan legislatif itu berjalan apa tidak? Itu yang kita mau dengar. Tapi belum apa-apa nih, sudah ketakutan duluan. Pertanyaan kita, ada apa sebenarnya? Sehingga hak angket juga tidak bisa berjalan. Apalagi MK, cuma 3 hari. Ya kita lihatlah, mungkin hari ini kemarin ya, timnya pemenangannya Anies sudah. Nah, kita menunggu juga ini tim pemenangannya Ganjar Mahfud. Tapi semua ini kan bagian daripada bagaimana melembagakan demokrasi sendiri. Kalau itu tidak dilembagakan, maka negeri ini tidak punya pijakan. Jadi siapapun pemainnya, suatu saat bisa memainkan jurus-jurus yang lain, yang buat kita memang hari ini kita merasa terciderai dengan kondisi yang ada. Bagaimana kecurangan yang namanya TSM itu bisa kita ambil kesimpulannya bila tidak pernah dilakukan pengadilan gitu. Pengadilan seperti apa? Ya pengadilan yang melalui lembaga-lembaga resmi. Contoh ya hak angket tadi. Kita sudah mendorong, sudah unjuk rasa, bahkan ada korban. Tapi di DPR sendiri tidak jalan. Bahkan menunggu ini, menunggu itu. Bahkan pimpinan partai sudah sowan ini. Yang namanya penguasa ingin mendapatkan dukungan dari semua pihak. Supaya dia bisa memimpin dengan tenang. Tapi apakah iya? Nanti kalau sudah dilantik bisa memimpin dengan tenang? Belum tahu. Nobody knows gitu loh. Bahwa politik ini dinamis, oke lah gitu. Kita bisa terima. Tapi apakah suara rakyat ini juga tidak menjadi semacam kegelisahan yang harus kita jawab supaya clear gitu loh. Kalau ini tidak clear, maka ini menjadi duri dalam sekam. Bisa satu saat meledak, bisa juga ya seperti bom lah yang bisa ini menghancurkan bangsa ini sendiri. Jadi memang harus kita coba memilah mana urusan politik, mana urusan yang kalau ada sudah menyangkut pelanggaran TSM itu ya kita sama-sama lah. Kita membawanya ke ranah yang sudah disiapkan. Mungkin MK bersidang nanti seperti apa gitu loh. Apakah ini secara formalitas atau hanya menyenangkan saja? Ini kan elit-elit di atas ini kan kita nggak tahu. Kita di bawah ini ya kita hanya bisa melihat dan menonton kejadian-kejadian yang ya melalui potongan-potongan video, narasi, media mainstream. Itu yang disuguhkan ke kita. Tapi keputusan pasti di lembaga yang kita sebut namanya trias politika itu. Nah sejauh mana mereka bekerja untuk rakyat, ya mari kita tunggu. Oke. The next. Terima kasih. Kita kunci, kita tunggu. Kita ke Bung Tobias. Ya. Dia masih yakin kan nih Bung dengan yang namanya hak angket nih? Ya. Jadi kalau kita ngelihat kemarin beberapa hari yang lalu dengan Roy Suryo curang, terus dengan entengnya Hasyim Asyari, mana bukti kan gitu. Ya. Jadi apakah di MK juga nanti akan lebih kan orang hukum kan tahu sendiri, buktinya harus jelas, planunya juga harus ada, detail. Dia mau ngadu. Sementara kalau saya lihat di beberapa pemberitaan kan sudah narik rem ini kan. Nasdem iya, jadi PKS iya, hanya tim presiden aja, capres aja yang jalan. Tim capres Anies, tim capres Ganjar. Yeah. Tapi secara kepartean juga saya hanya melihatnya masuk angin ya, tanda kutip ya. Gambarannya Bung Tobias, silakan Bung. Ya, sekali lagi terima kasih Mas Gun. Yang saya lihat dari dulu ya, kita udah pernah ngomong ya, bahwa hak angket ini itu omong kosong. Oke. Selalu saya bilang omong kosong karena ya apa yang kita bicara sebulan yang lalu ya, itu terbukti bahwa ya bagaimanapun kita ngelihat bahwa penguasa dari politik ini adalah partai. Tapi kalau gugatan MK juga masih optimis atau pesimis? Kalau kan begini Mas Gun, kenapa saya bilang dulu kan saya udah pernah ngomong Ya. bahwa ujung-ujungnya nanti ya kan mereka yang berkuasa itu berdamai. Iya. Dan kenapa mereka berdamai? Yang pertama mereka melihat bahwa kalau sampai tidak berdamai ya seperti tahun 2019 ribut seperti apa kan kita ngelihat kan. Tapi ujung-ujungnya Pak Prabowo mau mengalah. Ya kan? Nah, itu yang saya bilang. Nah, disitulah kita ngelihat bahwa apa yang terjadi akhir-akhir ini, nah itu menjadi dampak negatif terhadap mereka-mereka yang kecewa terhadap putusan-putusan
yang sampai dengan hari ini menurut mereka itu memang ada TSM, ya kan? Tetapi secara hukum yang berlaku di Indonesia, ya kalau bicara mengenai TSM ya ada bukti, ada hukum yang berlaku dan bukti yang tadi Mas Gun bilang bahwa kalau mau lapor ya lapor, ya kan? Nah tapi ranah yang sudah dibicarakan juga itu kan ada masing-masing, ya kan? Nah untuk itulah kita bilang bahwa kenapa saya bilang hak angket ini omong kosong, ya kita boleh lihat bahwa mereka tersandra. Kenapa saya bilang tersandra? Ya itu, karena masa lalu mereka itu penuh dengan dosa, penuh dengan intrik-intrik yang tidak benar. Dan kenapa mereka mesti takut? Kalau memang mereka rasa itu benar, pasti mereka akan keluar, ya kan? Untuk apa? Untuk mencari hak-hak kebenaran mereka terhadap suara-suara rakyat. Tetapi kita lihat di sini bahwa mereka ada ketakutan, ya karena ketakutan dengan apa? Ya ketakutan dengan masa lalu mereka. Kita nggak tahu masa lalu mereka seperti apa, ya kan? Ya, ada yang mungkin ada korupsi, tapi karena memang diam-diam akhirnya dikasih kayak apa gertak begitu aja, udah takut, ya kan? Nah kita boleh lihat lah hari ini, ya kan Saroni ya dari Nasdem Bendahara Umum dipanggil. Nah itu kan saya bilang kan, jadi hal-hal yang seperti itu yang mengenai saya sepengetahuan saya itu yang menjadi ketakutan mereka. Nah kalau mereka jujur, mereka benar, ya kenapa mesti takut? Begitupun juga dengan PDIP. Lah kita nggak tahu, ya ini catur, ini kan politik sebagai anggap sebagai mencatur. Di saat mereka mencatur salah, ya kan pasti mati dengan apa? Dengan langkah-langkah mereka yang salah. Dan kita melihat bahwa hari-hari ini bahwa omong kosong itu semua. Nah, kalau memang kita bicara lagi mengenai MK, kita pesimis, karena pesimis dengan apa? Ya, ada banyak juga yang mereka bawa di sana, yang mereka bilang itu TSM, tetapi ternyata saya ngelihat sendiri waktu sidang, ya kan, waktu ditanya jawab sama ketua KPU, dia jawab kan, ditanya, lihat di mana, ini di mana, ini di mana. Buktinya ada. Ya, buktinya ada, ya kan? Di mana TPS mana? Nggak bisa jawab. Nah kalau nggak bisa jawab, lah bagaimana? Akhirnya kan dibilangin hoax. Karena apa? Mereka bilang katanya, lihat sendiri kan? Kita lihat bahwa ditanya kemarin saya nonton persis sampai habis tuh. Ada salah satu saksi PKB bilang ada bukti ini, ada bukti, pokoknya ada bukti. Mana buktinya? Ini mananya? Nggak ada. Nah kalau kita bilang nggak ada, terus kita mau bilang itu sebagai TSM? Enggak juga. Nah, untuk itulah kita bilang kalau memang itu betul ada, ya nanti kita buktikan. Tetapi kita sebagai rakyat biasa, nah kita memang tahu bahwa memang ada hal-hal yang salah, tetapi kita harus perbaiki. Ya mungkin dengan nanti pelantikannya Pak Prabowo bisa memperbaiki yang kesalahan-kesalahan yang masa lalu maupun program-program yang memang tumpang tindih itu akan dijalankan dengan baik. Mungkin seperti itu Mas Gun. Oke. Nah. Kita ke pelaku utama. Jadi Cawe pernah merasakan kan gitu. Jadi TSM itu gimana? Ini sidangnya ini dibuat untuk siapa? Keuntungan siapa? Cuman kalau ngeliat kemarin kayaknya bersemangat seolah-olah ada bukti lah, ada inilah, termasuk Bung lain kan kecurangan lah kita melihat di sini. Tapi begitu ditanya sama ketua KPU bingung. Nah, sebagai yang pernah merasakan yang namanya kecurangan, ada uang-uang yang bisa penggelembungan ke oknum-oknum, itu kan kalau di pemberitaan memang iya, faktanya memang rame, ada yang diamankan polisi, di Kuala Lumpur juga di sidang, di beberapa tempat Jawa ini juga begitu, di Jakarta rame tapi sepertinya silent, tidak diekspos begitu, padahal kan Jakarta adalah barometer dan uangnya tuh nggak main-main. Ya contoh kasus ya di Duren Sawit Jakarta Timur ini kata Bi. Ya. Cakung, Duren Sawit itu bagaimana seorang menteri Dito Aryo Tejo dan petinggi Nasdem yang namanya Ahmad Ali hanya beda 1000 dia suaranya itu kan. Nasdemnya nggak lolos, ya dianya juga nggak lolos. Info-info nih kuping-kuping ke saya tuh mereka tuh ya ada yang habis puluhan miliar lah, 30 kalau kata Adianto 60 M lah. Jadi kan keanehan tiba-tiba dia melonjak di TPS ini kan orang lihat curang, tapi begitu ditanya mana curangnya, mana datanya, nah kan pusing sendiri. Sementara informasi yang beredar kemarin media saya juga mengungkapkan buka nih CCTV Hotel Bidakara, buka nih CCTV Hotel Haris,
Karena ada kemungkinan seorang oknum ketua KPU Jakarta Selatan itu dengan anggota KPU DKI membawa uang sampai 2,6 M. Apa benar kan gitu? Saya datang ke KPU DKI dikunci rapat itu. Nggak bisa kita konfirmasi, kan jadi bingung. Ini gimana ini? Silakan Cawi. Iya. Sebelum ke Mas Gun, saya ingin menjawab beberapa statementnya Bung Samuel. Karena Bung Samuel ini kan kemarin pendukungnya Paslon 03. Ya. Jadi kita maklumi kalau beliau berpikiran sama dengan paslon yang didukung. Tapi sesungguhnya begini. Pertama, ketika dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi kehilangan kepercayaan masyarakat, pertanyaannya sebenarnya masyarakat yang mana? Ya. Karena sesungguhnya kita bernegara ini kan mengikuti aturan main. Dan muara untuk penyelesaian sengketa pemilu itu domainnya adalah di Mahkamah Konstitusi. Itu aturannya, suka ataupun tidak suka. Ya. Nah, ketika ada tuduhan misalnya kecurangan atau sengketa pemilu atau apapun lah itu bentuknya, maka harus terjawab lokusnya di mana, tempatnya di mana terjadinya praktek kecurangan itu. Terus pada tahapan mana? Apakah kecurangannya sewaktu di TPS ataukah saat rekapitulasi di PPK atau saat rekapitulasi di kabupaten kota? Ini kan juga harus terjawab, ya kan? Nah, sehingga menurut saya ya kita harus tetap hormati apapun hasil dari Mahkamah Konstitusi itu, karena begitu aturan main kita bernegara, ya kan? Dan sama Prof. Mahfud MD sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi setahun yang lalu sudah mengatakan pasti ada tuduhan curang. Nah, sesungguhnya tuduhan atau persepsi terjadinya praktek kecurangan di pemilu ini, pertanyaannya sebenarnya ini kan akibat semua lawan semua, ya kan? Sehingga akibatnya terjadi manuver yang sangat luar biasa di lapangan misalnya, ya ini menjadi sengkarut yang memang butuh diurai kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah hak angket itu menjawab untuk misalnya memecahkan sengkarut ini? Menurut saya, kalau hak angket itu mau diteruskan, maka sesungguhnya harus dapat memitigasi di mana sebenarnya potensi kecurangan itu terjadi. Ya. Apakah tindak pidana dan seperti apa tindak pidana pemilu yang dilakukan? Artinya pelakunya ini bisa penyelenggara pemilu, bisa pengawas pemilu, bisa kontestan, ya kan? Dalam artian penyelenggara pemilu ini bisa sampai dengan TPS, bisa saja kontestan, termasuk caleg misalnya, ya kan? Kayak gitu. Kalau kita mau jujur misalnya, atau teman-teman yang mengusulkan hak angket jujur saja dia sebagai DPR, misalnya. Benarkah dia mendapatkan kursi atau jabatan sebagai DPR itu berkat jerih payah dirinya sendiri? Atau jangan-jangan ada suara kawannya di situ, ya kan? Kan kalau mau jujur, hanya berapa gelintir orang yang dia lolos ke Senayan dengan perolehan kursinya sendiri. Kan kadang-kadang dia lolos, itu ditopang kawannya. Ya gitu. Karena itu menurut saya, sistem pemilu yang paling mungkin dan paling sangat mungkin untuk menjamin kualitas demokrasi ke depan, itu ada dua hal, Mas Bud. Pertama, pemilu legislatif itu harus dipisah dengan pemilu eksekutif. Ya kan, sehingga lebih sederhana dia, ya kan. Nah, karena tingkat kerumitannya yang sangat luar biasa, sehingga misalnya kita juga harus pahami SDM kita ini tidak merata, ya kan. Itu pertama. Yang kedua, ya kan, tidak semua kontestan itu memiliki saksi sampai tingkat TPS, apalagi kontestan perseorangan, sehingga ilusi dia tentang kecurangan misalnya, itu kalaupun betul itu ada kecurangan, tidak bisa dibuktikan.
Akibat apa misalnya? Ya tidak punya saksi, tidak mampu bayar saksi dan seterusnya. Kayak gitu, sehingga membuat ilusi bahwa terjadi kecurangan kan kayak gitu. Nah, ini menurut saya menjadi PR kedua. PR kedua adalah untuk pemilu legislatif itu harus dihindari semua lawan semua. Sekarang ini sistem dapil kita ini kan membuat yang melawan partai lain, ya juga harus melawan kontestan di dalam partai sendiri. Nah, idealnya kalau di DPR RI misalnya ada 580 anggota kursi yang diperebutkan, kursi anggota DPR yang diperebutkan, maka dapilnya harus dibikin 580 dapil. Sehingga proses kontestasinya ini jelas pertarungan antar partai, bukan saling lipat di internal partai. Kayak gitu. Nah, yang kedua, ini dari sistem ini sangat dimungkinkan terjadi ikatan yang kuat antara wakil terpilih dengan kontestannya. Ini menurut saya yang harus direnungkan, dan kalaupun misalnya angket itu mau dilanjutkan, maka proses demokratisasi ini harus didorong ke sana. Kayak gitu, sehingga asumsi-asumsi, ilusi-ilusi yang terjadi soal tuduhan kecurangan dan lain sebagainya itu kayak gitu justru harus didorong ke arah perbaikan sistem pemilu. Kayak gitu. Kalau pemilu yang kemarin menurut saya sudah sangat baik lah ini. Kayak gitu. Tidak jatuh banyak korban, ya kan. Terlepas dari apapun Sirekap misalnya, itu menjadi sebuah alternatif di era sistem informasi yang ada sekarang ini, walaupun masih perlu diperbaiki misalnya, kita bisa ikut memantau dari situ. Kayak gitu. Nah, ini juga tentu ada evaluasi, tapi itu sesuatu yang bagus. Kayak gitu. Dan yang kedua misalnya model kampanye yang kayak dilakukan oleh Pak Prabowo misalnya, yang bahwa pemilu itu adalah pesta rakyat, pesta demokrasi. Sehingga misalnya karena itu pesta, bukan kemudian menjadi sangat menguras emosi, gontok-gontokan yang menghabiskan semua energi bangsa dan negara, yang sehingga lupa bahwa habis pemilu kita harus membangun. Menurut saya itu yang bisa saya sampaikan. Oke, ke Bang Lain. Dia udah denger nih apa yang disampaikan Cawi. Hari ini masih sepi pendaftaran gugatan di Mahkamah Konstitusi. Jadi kemungkinan besok hari terakhir kemungkinan akan ramai gugatan di tanggal 23 Maret. Untuk pileg sendiri kan dibatasi 1 bulan sampai 20 Maret. Mungkin Pilpres juga begitu sampai 20 Maret ini. Cuman keyakinan atau bukti-bukti yang memang sebenarnya sangat banyak, tapi jarang yang dapat. Dan ya tadi, apakah benar penguasa bermain meredam itu hingga tidak terjadi pengaduan. Jadi saat ini kalau saya lihat kan semuanya pada merangkul. Nasdem dirangkul, kemungkinan PKS dirangkul, dan Prabowo sudah menyatakan sikap bahwa semua adalah sahabat sejati. Kan begitu. Nah, tinggal para capres-capres inilah yang akhirnya ya itu masuk angin. Silakan, mulai. Jadi gini, soal membuktikan yang namanya niat, saya pikir belum ada pengadilan niat ya. Tapi memang niat ini jauh tersembunyi dalam sebuah lubuk hati lah. Dan membuktikan ini memang butuh namanya ekstra komitmen. Nah, kalau komitmennya tidak kuat, memang ya itu tadi jatuhnya kepada sesuatu yang menurut hemat saya nih, jatuhnya adanya ketakutan gitu loh. Ada dosa yang disembunyikan sehingga tidak bisa dan tidak berani untuk mendorong keterbukaan atas berbagai problema yang terjadi selama pemilu. Memang saya pikir tidak ada lah yang benar-benar 100% itu sempurna. Tapi minimal di dalam membangun sebuah peradaban, etikanya adalah melakukannya ya minimal ada suatu yang perlu didorong untuk perbaikan. Bagaimana mendorong perbaikan kalau tidak pernah terbuka? Itu ilusi juga saya pikir. Jadi membangun itu, kalau kita mengambil sebuah peradaban yang bagus seperti yang disampaikan oleh Nelson Mandela, bahwa ingin melupakan sesuatu harus tahu dulu apa yang mau kita lupakan. Melupakan apa gitu loh. Nah, ada ketakutan yang mereka sembunyikan sehingga mereka melakukan. Maksudnya ketakutan gimana tuh?
ya ketakutan lah. Hak angket, kenapa mesti ada tandingan, disinyalir itu pesanan. Dan itu semua kan bisa terbuka kalau ada pengadilan gitu loh. Pengadilannya apa? Ya cross check. Kalau teroris saja, dalam bentuk niat saja bisa itu dieliminir. Masa yang sudah pekerjaan yang lebih besar tidak bisa? Ini artinya dari niatnya saja sudah dipenggal gitu loh. Nggak, kalau soal hak angket menurut saya itu lebih kenapa tidak pernah ini sudah langsung dihalangi? Kan itu di siapa yang menghalangi? Ya kita tahu lah. Jadi bagaimana semacam 4 gulipat, lalu ini begini. Lah maksudnya clear aja. Ya yang kan sesama mereka yang siapa? petinggi partai ini aja, penguasa yang ada sekarang tidak mau kebobrokannya terbuka. Kalau sudah ada pengadilan kan, semua bisa dibuka. Kayak Sambo dulu loh. Dibawa ke pengadilan, jadi saksi-saksi itu bisa bersaksi. Soal nanti keputusannya begini, ada namanya islah, itulah proses bagaimana perbaikan. Belum apa-apa sudah ditutup. Jadi kesalahan-kesalahan yang menumpuk hanya melahirkan kesalahan berikutnya yang lebih masif. Ya. Karena tidak pernah diselesaikan. Penyelesaiannya bagaimana? Ada lembaga politik, hak angket dulu nih. Oke, ini ada diinventarisir, baru masuk ke sini. Jadi kita melihat ini, kalau ini pintu pertama tertutup, maka pintu kedua ini lebih tertutup lagi. Pertanyaannya, yang mau diangket itu pilpres, pileg, atau pemilu secara keseluruhan? Yang minimal kan kita lihat secara keseluruhan dulu, nanti dipilah lah. Ini kan kita bukan lembaga penyidik lah. Artinya kita hanya mendorong sebagai masyarakat awam, peduli, pegiat, ingin melihat dulu proses. Proses ini adalah proses pembelajaran demokrasi. Bagaimana supremasi hukum dilaksanakan kalau yang kecil-kecil aja tidak pernah dilaksanakan gitu loh. Orang bersalah sudah dipenggal-penggal dulu, baru lo dibawa ini nggak pernah ada pengadilannya. Jadi bawa ke MK ini juga ya termasuk bagian daripada bargaining power aja ini. Apakah demokrasi yang kita bunuh? Ya tergantunglah hasilnya nanti. MK ini saya pikir tidak akan jauh berbeda lah kondisinya. Kondisi yang ada ini sekarang justru gini loh, kalau sengketa suara itu dibawa ke parlemen melalui angket, itu justru salah alamat. Bukan ruang prosesnya. Kalau di sana kan itu, hasil daripada proses. Kalau yang di jadi gini loh, MK ruang kita itu kalau sengketa suara itu di Mahkamah Konstitusi. Iya. Kalau hak angket ini misalnya menjadi bagian dari evaluasi pemilu secara keseluruhan, pertanyaannya, yang mengusulkan hak angket itu juga siap tidak? Iya kan? Oh iya, itu yang kita bahas ini kan. Gitu. Kelakuannya dia. Ditelanjangi. Nah, kan gitu. Dan itu maksud kita itu. Makanya tidak ada keberesan, tidak ada pemberesan. Orang yang berdosa, kalau tidak pernah mengaku dosa, apanya mau diampuni kan? Seluruh partai loh kalau kemarin dari informasi artinya membangun bangsa ini, kalau tidak ada yang namanya pengakuan dosa tadi, nggak usah bilang bertobat gitu ya, loh. Artinya tinggal nunggu dia mati aja. Ya, mati pengadilan yang kalau disokong. menurutnya Cawi itu, ini semua partai main, Iya. semua partai rusak. Artinya kalau sudah seperti itu kan, ya 4 gulipat lah namanya kan. Kita rakyat diadu-adu. Ya kan, kita kan jadi buat apa gitu loh. Buat negeri ini kan, kalau cuma hanya seperti itu kan kita kan jadi lama-lama muak lah. Kita ke Bung Tobias ya. Sekarang Bung Tobias nih. Jadi omong kosong, bullshit, ini kayaknya bisa masuk kalau nyambung ini semua nih. Iya, kalau saya bilang kan dia paling menjijikan, itu kan orang yang menyamar itu kan sebagai apa? Sebagai pengadilan. Nah, pengadilan ya saya bilang, ya, mereka-mereka itu yang ada di DPR, itu paling menjijikan itu. Ya, mereka bilang mengeluarkan hak angket, ya kan? Tapi ya saya bilang, mereka bersembunyi di dalam keadilan. Nah, itu paling menjijikan kan? Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena ya bisa lihat kok apa yang mereka katakan, ya kan, mengenai hak angket. Pas teriak, pas ketua umumnya bilang diam, ya diam kan? Korea. Kan saya bilang kan Korea kan Korea. Nah, yang Korea ngomong seperti itu. Ya itu nyata fakta bahwa yang pegang peranan di sini adalah ketua umum. Ya justru itu saya ngomong, saya usul kalau bisa nanti yang mau jadi ketua umum itu jadi presiden supaya apa yang nanti di permasalahan seperti ini
ya mereka yang punya ngambil keputusan. Tapi kalau ngambil yang lain, ya kalau ujung-ujungnya seperti yang kita lihat Anies bukan dari partai misalnya, habis itu apa si Pak Mahfud, ya kan? Dia bukan juga. Terus apa yang mereka mau ngomong? Mereka nggak berani punya hak untuk ngambil satu keputusan. Tapi kalau mereka sebagai ketua umum, ya mereka kan pasti kalau bisa ngatur. Kalau salah ya tetap salah. Nah, itu enak, lebih enak. Tapi kalau hanya ngambil dari luar, ya kita bicara ya itu kan omong kosong lagi kan. Untuk itulah kita sebagai rakyat, ya kita ini kita usul, ya kan. Alangkah baiknya nanti kalau 2000 nanti 29 ya yang maju itu untuk jadi presiden ya ketua umumnya. Jangan hanya simpatisan, jangan karena dia punya track recordnya bagus, tapi dia nggak mengenal bahwa untuk mengangkat suara itu bukan dari pribadi dia, tetapi dari partai. Kalau mesin partainya nggak berjalan, ya pasti akan turun. Buktinya PDIP tetap menang kan? Karena apa? Karena mesin partainya berjalan. Tetapi individu daripada capres itu yang mereka melihat. Tetapi kalau dia sebagai ketua umum partai, pasti dengan sendirinya dia perintah, pasti anak buahnya ikut. Benar nggak? Tetapi kalau hanya dia kayak bilang si Bambang Pacul bilang, ini drakor, ya itu. Jadi apa yang kita ngomong di sini, ya mungkin kita sudah pernah ngomong juga 2 bulan 3 bulan yang lalu, dan ini nyata bahwa yang hak angket itu adalah hak angket omong kosong. Itu aja omong-omong. Oke, kita closing statement langsung dari Cawi nih, dari bincang-bincang kita antara pesimis, optimis, hak angket. Apakah besok ada? Karena hari ini cuma baru 1. Jadi gugatan ke MK itu baru dari salah satu caleg PAN di Maluku, bukan dari mana-mana, baru 1. Silakan Cawi. Iya, menurut saya begini. Reformasi ini salah satu hasilnya itu adalah memutuskan penyelenggara pemilu itu yang mandiri dan independen, sehingga terjadilah rezim pemilu bernama KPU. Kalau dulu kan PPI ya, Panitia Panitia Pemilihan Indonesia. Kayak gitu. Itu pertama. Yang kedua ya kan, kinerjanya praktek penyelenggaraan pemilu ini diawasi oleh Bawaslu dengan jajarannya. Kalau terjadi perilaku yang buruk di antara mereka, maka domainnya di DKPP. Nah, kalau terjadi pidana pemilu dalam proses itu, maka domainnya di Gakumdu. Kalau misalnya terjadi sengketa terhadap hasil suara, maka domainnya ada. Kalau caleg itu biasanya diberesin di internal partai yang disebut namanya Mahkamah Partai. Kalau sengketa internal. Kalau terjadi sengketa antar partai, maka domainnya di Mahkamah Konstitusi. Jadi di Mahkamah Konstitusi ini mengadili soal sengketa suara. Jadi salah alamat kalau misalnya urusan sengketa suara misalnya itu masuknya ke parlemen. Salah tempat. Tuh. Yang kedua, soal adanya gagasan soal hak angket dan lain sebagainya, menurut saya ya ini hal-hal yang positif-positif aja. Cuma memang ya tolong DPR yang mau hak angket ini juga jujur pada dirinya sendiri. Mampu tidak mereka memitigasi permasalahan demokratisasi di Indonesia ini dalam praktek yang lebih nyata melalui pemilu yang dilakukan secara berkala ini dievaluasi, kan nggak gitu. Kerentanan-kerentanannya di mana, sistemnya diperbaiki sehingga itu nanti barangkali di periode berikut menjadi agenda nasional untuk melakukan legislative review atau memperbaiki undang-undang pemilu. Itu yang menjadi menurut saya lebih penting, kayak gitu. Misalnya diatur soal gaduh soal Sirekap misalnya. Bahwa dimasukkan di situ ada audit soal sistem IT misalnya. Misalnya gaduh soal money politik misalnya. Ya kan? Diatur money politik ini akibat misalnya dapil yang terlalu besar, kontestan itu dikasih jeda waktu yang hanya sebentar. Kayak gitu, hanya 3 bulan kan. Akibatnya apa?
cari cara instan karena tidak dikenal masyarakat setempat dan juga tidak mengenal masyarakat setempat. Akibatnya apa? Ya pakailah dia agen-agen untuk belanja misalnya kan, atau lebih ininya money politik, atau misalnya bagi-bagi hadiah sembako dan lain sebagainya. Kan itu prakteknya. Sehingga menurut saya evaluasi terhadap sistem pemilu kita itu memang menjadi penting, tapi bukan karena misalnya adanya tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan dan tidak berdasar itu. Karena kalau misalnya soal pidana pemilu itu ada lokusnya, tempatnya di mana, tahapannya di mana. Itu barangkali. Karena itu menurut saya pemilu tahun 2024 ya kan yang telah memilih Bapak Prabowo Subianto bersama Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden dengan damai, lancar, satu putaran, ya kan. Ini harus diapresiasi semua. Apalagi mereka berdua adalah negarawan-negarawan yang sangat luar biasa, mau menggandeng semuanya, mau melibatkan semuanya untuk membangun bangsa ini. Menurut saya itu. Terima kasih. Bung Lain silakan closing statement-nya. Jadi gini, tidak ada perbaikan, tidak ada justice kalau tidak ada namanya pembongkaran. Justice itu kan ketika ada tuduhan. Justice berlaku di situ, ada tuduhan nih. Kita harus membuktikan ada tuduhan seperti apa gitu loh. Buka ruangnya. Maka ada perbaikan. Selama tidak ada itu, kita tidak tahu salahnya di mana. Hanya meraba-raba. Jadi jangan sampai orang buta menuntun orang buta. Nah, soal kepentingan politik, ini memang tidak unlimited lah. Bisa dibilang unlimited sebal ya kan. Tidak bisa terprediksikan. Ya. Namanya politik ini kan bagian daripada sebuah perencanaan luas lah. Yang direncanakan melalui hak angket itu adalah perbaikan yang ingin dilaksanakan menyeluruh. Ya. Maka lahirlah sebuah namanya rekomendasi. Rekomendasi bisa ada kalau kita membuat semacam, kalau kita membuat ini namanya semacam workshop, pelatihan, FGD. Nah itu model-model seperti itu gitu loh, membahas apa yang harus perlu ditingkatkan secara terbuka dan terukur, mempunyai bobot yang luar biasa yang melibatkan semua elemen. Saya pikir ketika angket yang seperti yang kita pernah lihat, itu menghadirkan yang namanya ahli-ahli untuk menilai gitu loh. Ahli ini dengan ini, itu sebuah rekomendasi. Nah, ada perbaikan di sana. Kalau kita tidak pernah melakukan itu, MK ini kan hanya mengadili hasil, tapi tidak pada yang namanya perencanaan. Yang perencanaan ini kan lebih sulit diaudit kalau tidak ada pemeriksaan. Pemeriksaan itu kan harus nanti ada prasyaratnya, parameternya ada, dan itu sudah dibikin gitu loh. Ada kajian-kajiannya. Nah, kalau MK ini kan hanya memutuskan sengketa yang tadi. Itu namanya output daripada yang lebih besar. Grand design-nya kan sebuah kebijakan. Kebijakan ini siapa yang buat? Ya penguasa. Melalui adanya hukum-hukum tadi. Lembaga-lembaga yang kita sebut tadi, KPU, Bawaslu, DKPP. Itu adalah bagian daripada struktur yang dihasilkan oleh reformasi. Tapi fungsinya itu yang kita ragukan. Contoh nih, Ketua KPK yang harusnya menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi, malah dia yang melakukan korupsi. Nah, jangan-jangan apakah itu terjadi di komisi-komisi yang lain gitu loh. Komisi banyak tidak menjamin hak-hak rakyat terlindungi, malah terkooptasi. Jadi buat apa komisi banyak? Apalagi nanti mau ditambah lagi. Maka sampai kapan negeri ini menjadi beban orang-orang yang sebenarnya tidak ada gunanya, kecuali hanya saling menyandra. Itu yang harus kita cut, diamputasi, harus berani gitu loh. Karena kemampuan negara ini, kan pertambahan penduduknya tinggi nih, salah satu yang tertinggi di dunia di Indonesia ini. Orang kaya di Indonesia ini adalah orang kaya yang menjual harta warisan, bukan dari kepandaian teknologi seperti Mark Zuckerberg, TikTok, tapi kita enggak. Orang kaya di Indonesia ini menjual yang namanya nikel, tambang, apa segala yang ada di perut bumi ini. Kita pun bisa kalau diberikan kuasa. Itu yang kita mau grand design buat bangsa ini ke depan. Kalau kita hanya karena kaya warisan, bukan karena kerja keras, siapapun bisa, tak sekolah pun bisa. Contoh nih, mau membangun negara ini hanya karena utang,
siapapun bisa. Terus kalau dia paksa dia untuk membayar hutang, apakah bisa? Tidak. Yang dipaksa adalah rakyat membayar. Keringat rakyat melalui sekarang PPN akan naik 12%, itu keringat rakyat, bos. Kita beli di warung keringat rakyat. Kita beli sekarang izin-izin keringat rakyat. Terus apa? Kita menggaji orang yang tidak seharusnya ada di tempat itu. Bikin pansel contohnya. Tapi itu hanya formalitas. Tidak pada merit system, pada keahlian. Integritasnya dipertanyakan. Ininya dipertanyakan. Jadi negeri ini seperti sebut ke tadi, negeri omon-omon. Ini bangsa ini hanya menunggu waktunya. Kalau sudah tidak kuat, Pak, kita kembali ke masalah apa yang diceritakan oleh kisah di Imperium. Maka orang kaya itu akan dirampok orang miskin karena mereka sudah merampok duluan. Kapan terjadi? Hanya tinggal tunggu waktu. Karena dunia ini akan dipenuhi oleh manusia, kecuali seperti yang kemarin COVID, mati banyak. Apakah begitu ingin memusnahkan isi dunia ini? Kalau terjadi perang, memusnahkan. Tapi perut bumi ini udah habis, bos. Tidak ada lagi. Negeri ini kan ditopang oleh sumber daya alam. Sumber daya alam bukan energi yang terbarukan. Kita kuras sekarang karena aji mumpung. Itu yang terjadi. Nah, maksud saya di grand design itulah kita bicara pada tataran perbaikan. Apa yang perlu, apa yang nggak perlu. Ini yang nggak perlu, itu yang dimajukan. Makanya salah kaprah gitu loh. Negeri ini akan maju kalau pemimpinnya dilahirkan daripada orang-orang yang berintegritas. Saya pikir memang ini adalah sebuah grand design yang masih ilutif lah. Ya. Tapi perlu ditawarkan ide ini menjadi sebuah gagasan yang harus kita laksanakan bersama. Supaya Indonesia ini bergerak maju. Sekarang orang banyak bergerak mundur. Bukan kata saya saja, profesor, doktor, kajian ini, orang-orang yang punya integritas lah pada zamannya. Tapi sekarang mereka tidak berkuasa lagi. Digantikan dengan orang-orang yang pragmatis. Ya, mari kita lihat, kita tunggu. Siap. The next babak berikutnya. Ke Bung Tobias. Terima kasih. Ya, saya lagi kembali ke pengetahuan partai politik. Kenapa sampai bisa terjadi hal-hal seperti itu terjadi, misalnya jual beli suara. Ya itu kembali lagi yang tadi sudah dikatakan sama Suhawi bahwa pendidikan politik itu mulai dari bagaimana mereka menaruh caleg-calegnya ke dapil-dapil tertentu, dapil-dapil yang memang betul-betul mereka di situ. Tapi kalau mereka main copot misalnya pengusaha dari sana, habis itu orang-orang yang memang punya banyak duit, nah itu yang menjadi blunder. Dan sampai kapanpun kalau pendidikan politik dari partai tersebut tidak benar, maka pasti akan outputnya tidak jelas. Dan itu kita lihat bahwa hari-hari ini ya seperti itu. Tapi kalau kita mau buat skenario, mau buat desain politik, partai politik, ya mungkin kalau di PDIP ada, ya kan? Jadi ada pun orang-orang yang sudah kayak memang pengusaha atau penguasa di Madura. Kita kasih contoh misalnya Pak Said Abdullah, ya kan? Nah itu memang punya dapil yang memang betul-betul dari sana dia kan, dan dia menguasai, dan akhirnya ya kita lihat hasil suaranya dia kan luar biasa. Ya. Nah itu yang saya bilang kan, bagaimana desain partai politik itu untuk menaruh caleg-calegnya yang memang betul-betul bermutu di situ, dan orang yang masyarakat yang dari sekelilingnya itu tahu persis bahwa orang ini punya kualitas yang tinggi. Nah, tapi kalau hanya menaruh, ya kan, karena memang ada kekosongan, nah itu yang berbahaya antara kadernya sendiri. Nah, kalau kadernya banyak duit, yang dari partai politik pun pasti akan lumpuh. Sekalipun dia pintar, sekalipun dia punya kualitas yang tinggi, kalah sama orang yang punya duit. Nah, itulah saya bilang pendidikan politik itu yang lebih penting untuk Untuk membangun masa depan sampai menuju Indonesia Emas dengan dengan kader-kadernya yang bermutu. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Cawi, Bung Lain, Bung Tobias atas bincang-bincang ini. Semoga bisa mencerahkan ke rakyat Indonesia. Demikian pemirsa IGTV, bincang-bincang kita dengan tokoh-tokoh eksponen pemuda Indonesia yang begitu mencerahkan dan membawa sesuatu yang memang solutif. Tapi kita jangan lupa, jika saya seorang Hasyim Azhari, kita akan selalu mengevaluasi
ada apa sih dengan pemilu kita? Kenapa banyak kritikan? Kenapa banyak ini? Sebenarnya mobilisasi yang seperti dituduh Roy Suryo, seperti dituduh oleh Bung Rudi, atau orang-orang yang memang, oh ini ada curang, itu sebenarnya sangat mudah. Jika Hasyim Asyari ke stasiun Gambir, itu ada yang namanya alat recognition face. Jadi setiap orang tuh sudah bisa kelihat, nih bener nih orang ini. Jadi pemilih kita harusnya di 2029 nanti, dengan teknologi yang ada, harusnya sudah bisa mensortir apa yang disebut mobilisasi suara, orang-orang yang dibayar, atau apapun. Karena teknologi kalau dimanfaatkan dengan baik, itu akan menjadi baik. Tapi kalau saat ini, Sirekap teknologi dengan harga 3,5 miliar, itu banyak kritikan dan banyak bahkan aduan nanti di besok. Jadi sebagai sosok Hasyim Asyari harusnya berani tetap memberi pendapat kepada rakyat Indonesia, mengungkap semua apa yang disebut oleh eksponen pemuda Indonesia untuk memberikan pemilu jujur dan adil, dan kita ingin pemimpin kita berintegritas, hasil pemilunya jujur, adil, dan itu yang semua dimaui oleh rakyat Indonesia. Saya Muhammad Gunawan Abdillah undur diri, salam Pemuda Indonesia.